ngerti matematika, insya Allah Allah itu adil. Ada potensi di belah lain dari otak itu, entah di pada olahraga. Nah, di kesempatan ketika kita mengetahui potensi peserta didik itu kita dapatkan. Nah, di situ kita arahkan. Artinya dia dikuatkan di situ. Bukan berarti dia tidak belajar MTK, bukan. MTK tetap jalan, tapi kita kuatkan di situ. Itu tugas kita sebagai guru. Karena peserta didik itu diciptakan sesuai dengan kontraknya masing-masing, dan kontraknya masing-masing itu kita tuntut agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan sebagai dia makhluk individu nanti di masyarakat atau dalam masyarakat itu sendiri. Itu ya, yang membedakan bukan 13, tapi penerapannya itu kita udah lakukan 12 itu, cuma nah ini dispesifikkan lagi. Oke, nah ini yang saya katakan penerapan pembelajaran diferensiasi. Nah, kita asesmen awal itu belum mulai ya, belum mulai pelajaran tuh, belum mulai kegiatan. Kita sudah menganalisis melalui asesmen. Asesmen yang saya terapkan itu contoh asesmen non kognitif. Jadi asesmen diagnosis itu ada dua, kognitif dan non kognitif. Kognitif mengatur otak, non kognitif pengalaman. Nah, pada saat itu saya gimana ya? Saya keluarnya saya kasihkan mereka itu, dibilang gini apa? Saya bertanya dari botol plastik, dari kardus, dari karton, dari kain-kain sisa, di manakah yang empat ini kalian punya pengalaman melihat atau membuatnya? Kalaupun ada, kira-kira kalian nih mau minat nih yang mana? Lalu sampaikan, kita baca. Disitulah kita tahu bahwa oh yang ini maunya sudah pernah pengalaman bikin baju, oh yang ini pernah bikin dari botol ini. Kita petakan kelompok pada saat itu, kita petakan menjadi 5. Kita sesuaikan pengalaman itu. Tidak mungkin yang tidak bisa bikin baju kita suruh bikin baju. Keteteran kita dari diferensiasi itu kita mulai. Nah, itu yang kita buat itu diferensiasi awal yang nanti dalam proses dalam pelaksanaannya maupun produknya akan berbeda-beda. Nah, asesmen ini penting ya. Nah, ini yang beda juga kan 13. Sebelum mulai pelajaran, kita harus tahu kondisi kelas kita dulu. Setelah kita tahu, baik di pelajaran intermediate, IPA, IPS dan sebagainya itu, kita ukur dulu. Setelah kita ukur, baru kita mulai ngajar. Asesmennya ada pertama itu asesmen diagnostik, setelah itu asesmen formatif. Formatif, nah ini yang sering kita lakukan. Kebanyakan kita itu setelah pembelajaran langsung ulangan, salah. Kita kena salahkan pada praktisi pada waktu itu. Begini, kita tidak usah membuat ulangan sebelum mereka benar-benar paham. Artinya pembelajaran asesmen, pembelajaran melewati asesmen formatif itu kita menilai kesiapan dia dulu. Kesiapan sampai di mana pemetaan, gaya-gaya materi ini udah. Setelah matang, langsung ulangan. Nah, ulangan itu namanya tes sumatif. Jadi formatif itu tidak bisa dilakukan sekali tok, langsung ulangan, tidak bisa, harus berkali-kali. Dan itu tidak ada angkanya. Kalau di P5 tidak ada. Ingat ya, pembelajaran P5 itu tidak ada, karena kita karena gal itu adalah karakternya. Oke, lanjut ya. Ada beberapa langkah dalam buku ini. Ada 6 langkah yang harus diperhatikan dalam pengerjaan proyek. Tadi itu pemahaman konsep yang saya sampaikan, itu pemahaman konsep langkah pertama. Langkah kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Apa yang disiapkan ekosistem sekolah? Yaitu menyiapkan kawan-kawan kita harus pemahaman ini dia paham, kemudian mendukung kegiatan ini. Kalau kita bekerja seorang, kerja dengan skala besar seperti itu, nanti selap kita. Mau tidak mau kita harus berkolaborasi kepada setiap guru yang ada. Karena kalau kerja sendiri keteteran. Jadi itu makanya bagusnya sekolah itu harus paham dulu konsep Merdeka Belajar ini, paham dengan P4, baru kemudian jalan dengan badan. Itu enak, pembagian tugasnya enak, asesmennya enak, semuanya enak. Nah, yang ini kan gambar nih, macam enak ya, padahal enggak. Oke ya.
Nah, menyiapkan ekosistem sekolah, kemudian mendesain proyek. Mendesain proyek ini haruslah apa? Kita dengar. Sekarang mendesain proyek itu gini maksudnya. Kalau kita mengambil tema hidup berkelanjutan, di sini sudah kita tentukan elemennya apa. Jadi temanya ada susunannya. Pertama tema dulu, dari tema baru dimensi. Dimensi itu ada 6 yang seperti kita nyanyikan itu. 6 dimensi karakter yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Apa itu? Beriman, beriman dan bertakwa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Nah, pada saat itu kita sudah mendesain apa yang kita buat dari elemen, dari dimensi itu kita turun ke elemen. Maksudnya begini. Nah, ini kan dimensinya kan gotong royong. Dari satu sebelah kita pilih 1 ya, 1, 2. Nah, KPP untuk yang besar 3 kami pilih bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, apa yang kita gali dari bergotong royong, bernalar kritis kepada peserta didik kita? Elemennya secara keseluruhan kita buat berkolaborasi, memperoleh dan memproses informasi berupa gagasan, menghasilkan karya. Sekarang ya bergotong royong itu berkolaborasi. Berarti di asesmen kita tuh udah tuh mampu nggak dia ini bekerja sama dengan kawan dia nih. Itu ada centang kan ada 4 tuh. Boleh sih terserah, tapi kalau rapot tuh 4. Nah, contoh ya, BB belum berkembang. Kolom kedua sedang berkembang sesuai dengan harapan. Itu rapot sangat berkembang. Nah, itu dia. Tapi kalau mau boleh lah, kalau dalam tes formatif boleh. Itu diterima tuh tiap anak tuh. Oh, si Junai kurang bekerja sama. Tapi kalau bernalar kritis, jadi agak mantap nih bilang tentang yang sangat berkembang sesuai dengan kemampuan, dan itu dilakukan tiap kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Kreatif, nah kreatif itu mengolah informasi berupa kreatif itu gagasan yang menghasilkan karya produk tadi itu maksudnya. Nah, ini kita desain seperti itu sudah kita bahas di langkah ketiga mendesain proyek ini. Alur pembelajarannya, modul ajarnya, asesmennya, mau kemana budak-budak ini bawa produk ini akan di bagaimana, gelar karya ini harus macam mana, siapa orang yang membantu kita, udah dibahas di desain proyek itu. Ini langkah ketiga. Nah, sampai di desain itu buku ini udah halaman 60 kan? Halaman 60 itu siapa lah kita bongkar sama Pak Ije itu aku sih mau tapi dari baca tak tahu nggak ujung-ujung kan tahu nggak sedikit. Oke, ini ya sudah dilakukan kan orang tua terlibat dalam kegiatan kita. Nah, kita diajak apa aku mereka tuh dalam orang tua kan kita bilang tuh nanti anak-anaknya tuh oh ya belajar proyek ini kan dibagi menjadi 3 kesempatan dalam pembelajaran. Ada 252 jam yang disiapkan pemerintah per tahun. Kita bagi menjadi berapa proyek ini? 2 proyek. Kira-kira dalam satu tema itu berapa kali pertemuan? Pertemuan itu bisa diadakan setiap Sabtu, malah Sabtu, Jumat, boleh. Atau di tiap hari pelajaran, boleh. Atau kita pilih sekaligus ya, 2 nanti berapa jam itu kita habiskan selama 2 minggu, 14 hari kita incar dari mana? Boleh. Seperti marketnya itu kita susun seperti itu. Pelibatan orang tua ini ingat sebagai sumber belajar. Jadi dia belajar, jadi sumber belajar itu banyak. Ada orang tua, internet, kemudian buku-buku. Lanjut ya. Nah, ini langkah ke-4, mengelola proyek penguatan profil Pancasila. Jadi kita sudah memaparkan tuh. Nah, di sini paling penting pemaparan penilaian yang harus kita sampaikan kepada murid. Nah, kita harus bilang nih, nah nanti pelajar proyek ini ya, Bapak tidak mandang tuh kalau ini hasilnya bagus atau tidak, tetapi bagaimana karakter kamu muncul. Yang Bapak nilai ini loh.
kau menghasilkan ini, kau sendiri itu bekerja sama. Mampu tak kau ini tidak berkelahi sama orang seperti itu. Mampu tak dia mengungkapkan problem yang tadi itu. Langsung macam mana nih? Kita lihat perkembangan itu. Apa dia mampu memecahkannya atau mengalihkan kita? Pak, macam mana cara penting ini, Pak? Itu diukur penilaian asesmen tersebut, asesmen formatif itu. Kita harus ada catatan. Ada berapa ya? Asesmen itu ada asesmen yang berupa rubrik yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang berupa anekdotal atau catatan kaki. Bilang si Junai belum mampu melaksanakan kerjasama dengan kelompoknya. Itu boleh ditulis, boleh betul-betul itu sebagai catatan kaki untuk penilaian itu. Karena sekali produk langsung jadi itu satu bentuk laporan rapor. Makanya harus nanti tak kayak gini kita bikin catatan. Junai dari ini aku gitu ya, bukan seperti itu. Di sini kita sudah ada sini termasuk alur pembelajaran ya, alur pembelajaran yang kita alurkan, kan ada alur kita ciptakan untuk mencapai produk itu. Nah termasuk yang kedua observasi lingkungan. Jadi sesuai dengan konsep dihajar Dewan Tanah tadi bahwa anak-anak itu dibawa ke lingkungan. Ini biasa sudah kita lakukan di K13. Jadi tidak panjang sebenarnya, cuma ubah sedikit ya. Nah, jalan gitu. Jalan kita pasti. Balak-balak kalau kita kelompok atau satu kumpulan. Kita itu satu sekolah, pasti kerjanya mau sama-sama. Itu ciri khas kita kelompok atau yang positif. Sekolah lain itu high teori. Kalau saya tengok anak tuh kawan-kawan, wah teori. Tapi dia mana? Tak ada juga sorot, tak ada yang main. Kacau dia, tak tenang dia. Oh kita kan dua-dua tuh, kali kita dua, pak biji dua, dua ke satu gitu. Pilihlah pada juta enam. Saya yang lomba mak aja yang dapat piala. Hadiah teh tas apa? Hadiahnya saya ambil. Saya perpanjang amal panitia ini dari Pak Ganjar nih, dari kawan-kawan dia, dari guru gerak. Apabila dapat malah guru gerak kita pakai ya. Oke. Kemudian seterusnya kita memberikan materi bahasa itu. Jadi nanti disesuaikan ya, disesuaikan nanti tema proyek yang akan Bapak Ibu kelola nanti pada saatnya. Nah, sesuai dengan apa nih, mau tema apa nanti alur pembelajarannya beda. Ini kan saya terangkan pendekatan supaya kita paham dengan 136 halaman itu. Pengolahan, diolah nih, tapi akhirnya apa yang terjadi nih? Kalang kabut nggak ini? Ada yang nggak bagus, ada yang terberok-berok. Nah, kita siapkan. Ya itu tuh. Nah, jadi kemudian terberok ini penting ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar jangan tinggalkan ini. Pemanfaatan digitalisasi. Kemudian pemanfaatan perpustakaan. Nah, buku ini untuk perpustakaan nih. Kelas 25 udah beli 10 untuk perpustakaan untuk budak mengenai puisi katanya. Kalau enggak enggak ya. Oke, jadi tak ada puisi maksudnya. Oke. Terus nah, disinilah keterlibatan daripada orang tua di apa namanya? Desain dan pemodelan. Dari yang kasar tadi betul. Beda tak? Boleh. Karena kita dianjurkan itu bekerja sama dengan apa namanya orang tua peserta didik, pengawas, lingkungan masyarakat, desa, semuanya boleh. Kita ajak bekerja sama. Siapa yang lihai, ayo bantu. Sesuai temanya. Kebetulan kita kan lihai nih. Waktu itu belum ada dia nih. Kita ajak dia macam mana mendesain proyek ini buat ini. Ujung-ujungnya sama-sama gak ada. Tapi budak-budak kalau ada guru kan ada orang besar kan terarah belajarnya. Nah seperti itu. Nanti ini pengalaman kita ajak itu orang-orang yang mengerti dalam proyek yang kita kerjakan itu. Nah dulu di desa kita pakai Pak Daso. Daftar 07 mereka materi. Gini cara buatnya. Pak dengan kelas kami berangkat lagi ke sana untuk belajar tentang di desa. Nah, DPP 1 menjadi salah satu yang terbaru dan yang pernah diupdate di Kabupaten Kuburaya sehingga menjadi hebat konsumsi ada tak begitu. Oke, latihan fasil ya. Latihan ini untuk kelas 1, ini kan fase A. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu ada 3 fase di SD. Kelas 1, kelas 2 disebut fase A. Jadi kalau dia tidak naik kelas, istilahnya kita tidak naik kelas dalam kurikulum bukan bodoh, bukan. Kalau misalnya dia tidak masuk 20 hari, kegiatan tidak selalu ada, nah itu baru naik kelas. Tapi kalau bentuk konektif,
bentuk akal nak kami ngitung proses lah. Padahal ya kita kan masa 1, 2 sampai 10 pun tidak paham itu nah kan. Tapi kalau dia misalnya tambah-tambah misalnya itu naik kelas. Tapi tugas guru kelas 1 tadi itu memberi tahu guru kelas 2. Ini loh anak ini ditandai ya, dia sampai di sini. Itu kerjasama itu bedanya. Nanti pada saat dia selesai capai pembelajaran yang bisa pemerintah itu kan elemennya kita cabut-cabut tuh, cabut-cabut naik tak dia. Kalau tak naik komunikasikan lagi. Kalau tidak mampu dikomunikasikan lagi di fase B, yaitu kelas 3. Kelas 3 itu fase C, kelas 3 kelas 4. Kemudian kelas 5, 6 itu fase C. Jadi pembelajarannya tidak dimulai dari satu kelas tapi per fase. Anak itu tidak akan lepas karena dua guru akan bekerjasama untuk menuntaskan pembelajarannya. Di luar kata yang kebutuhan khusus ya, kebutuhan khususnya memang susah memang. Oke, ini application. Nah ini hari perayaan belajar pada saat itu. Nah jadi dalam itu di langkah terakhir dan tadi kan dokumentasi, kemudian langkah terakhir yang ke-6 adalah saya kelima ada gelar karya. Dari gelar karya itu juga harus dikomunikasikan bagaimana nih hadiahnya, bagaimana waktu untuk sementara. Nah itu hanya slide ya, bahwa itu kegiatannya. Nah perlu juga setiap kegiatan itu baik itu pelajaran literatur dan ekstrakurikuler itu mereka tulis sebagai pembangkit semangat mereka. Itu adalah bagian dari kerja sekolah untuk mengangkat semangat dan reputasi daripada peserta didik kita. Nah yang paling penting ini, yang paling penting setelah kegiatan itu harus kenapa? Kita tuh membahas di rapat tuh gini, apa ya kegiatan kemarin itu, refleksi kita tuh. Oh macam naik kemarin kan banyak tidak perlu pendampingan sehingga asesmennya kurang gitu kan. Nah, kalau gitu kita akalkan nanti macam mana di kegiatan berikutnya ini asesmen. Mengkoreksi kerjaan kita tuh bagaimana untuk perbaikan kita ke depannya seperti itu. Kan sudah halaman 130 lagi. Wah, cepat kan? Buku. Satu buku kita jelaskan dengan gaya. Jadi ini tidak penting. Ini kan rencana. Ini rencana ini mau pikir dengan NGO lah, NGO-nya Bu Mores yang seperti di atas itu. Ikrar, kemudian BRGM, WWF Badan Dunia tentang hewan-hewan perlindungan hutan mangrove. Insya Allah nih, kalau ini duitnya sama aja belum, kan? Tak mampu sekolahnya, harus bekerja sama. Oke, ini statement closing, yaitu nanti dalam belajar kalau lalu kita dulu hubungan payah dikabarkan terus ya. Jadi konsep daripada momen juga begini, guru itu ngajar, bodoh ajarkan lagi, tidak bisa ajarkan lagi, nggak usah pintarkan. Itu yang buat stres tuh supaya pintar enggak lu kontak tuh di atas, mohon badan di atas nggak bos, jadi mengajar udah nih kalau nggak ucapkan dibuatin terus gitu kan. Masalah pintar kan urusan di atas, itu tugasnya ajar pintar. Nggak bisa, belum lah, harus sabar memang. Nah sehingga kita insya Allah diberikan jalan. Saya itu 7 tahun di kelas 5 tidak pernah kan naik kelas terus. Kalau di bodoh sini ambil di sini, bukan ini banyak lah. Oke, demikianlah ya. Pak Daniel, ada di sisi tanya jawab nggak?
Nah, yang pengen bertanya silakan, kita kembalikan Yang mau sharing tentang apa itu merdeka mengajar, jangan merdeka belajar dulu, merdeka mengajar. Boleh bertanya dengan Pak Daniel, dengan Pak Iwan. Pak Iwan mana? Pak Iwan bisa nggak? Enggak, Pak Iwan, oh tidak bisa. Pak Iwan nggak bisa, Pak Daniel. Boleh bertanya dengan Pak Bergin atau dengan Pak Daniel. Ingat ya Bapak Ibu, karena saya mengalami keteteran dalam pengolahan produk. Itu intinya itu adalah dukungan dari rekan sejawat kita, dukungan dari teman. Jangan kita mendesain ini, kita punya ini. Saya ngerasa kehilangan, jujur, saya ngerasa kehilangan salah satu rekan terbaik saya, Bu Eni. Itu kalau saya punya ide dia langsung gini, oke, kita eksekusi. Kapan? Pertanyaannya itu selalu kapan? Bu, saya punya ini, ide saya dari ini, kapan? Dia selalu bertanya seperti itu. Bahannya ada. Tapi kalau untuk sekarang ini saya punya bahan, saya mengeksekusi sendiri. Saya harus memberi pendampingan dulu dengan anak dan memberi pendampingan dengan rekan saya. Jadi kalau memilih produk dari 6 elemen ini, dari 7 tema kita, itu pilihlah sesuai kemampuan dengan rekan sejawat kita. Karena kalau rekan sejawat kita udah mampu, berarti itu akan mendukung kinerja kita suatu saat nanti. Itu. Kami persilakan untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan 2 atau 3. Lagi Bu. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Edi itu tentang merdeka belajar, bahwa ulangan selesai materi ulangan itu tidak wajib. Itu yang saya dengar, yang saya dapati. Jadi pertanyaan saya, untuk melihat tingkat keberhasilan siswa itu memahami materi yang kita berikan, itu selain ulangan itu ada cara-cara apa lagi Pak? Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Iya. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saudi yang telah memberikan pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Saudi. Karena gini, berilah reward sekecil apapun, meskipun itu tepuk tangan. Itu pesannya dari Mas Nadiem Makarim, bukan dari saya. Semenjak PPM yang dikenalkan Pak Iwan, dikenalkan Pak Bergin, saya rajin ngelihat video dia. Jadi itu tadi, berilah reward sekecil mungkin, meskipun hanya tepuk tangan. Oke, selanjutnya ada lagi yang tadi bapak-bapak nih perwakilan, ibu-ibu siapa? Ayo ibu-ibunya. Karena yang bergerak ini ketika untuk menampilkan tema 7 tema tadi itu rata-rata banyak mama. Kalau kami itu alhamdulillah ada Pak Junaidi udah mampu berkarya meskipun dengan karakter. Ayo. Bluetooth disconnection. Ada lagi yang mau bertanya, Mama atau saya yang bertanya? Oke, udah. Kalau udah itu kami persilahkan kepada pemateri kita untuk memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Bapak acara. Untuk Pak Saudi itu penilaian yang dimaksudkan pertama kan berangkat dari kemampuan awal peserta itu. Nah, setelah kita ukur kemampuannya, kita ajar sesuai dengan kemampuan awal itu. Misalnya pelajaran anatomi, pelajaran puisi, misalnya ya. Ada yang belum paham membuat kalimat puisi, ada yang sudah paham dan bisa berpuisi, itu dibedakan. Nah, nanti tesnya itu bukan artinya sekali belajar langsung tes mati langsung dimasukkan nilai, itu bukan. Masukkan nilai wajib, tapi tidak bisa itu, tidak di saat setelah yakinkan dulu diri kita kalau kebaikan ini mampu tak ya.
Jadi tidak bisa sekali. Sampailah budak yang tadi anak kita yang tidak mampu membuat puisi, kalimat puisi itu kita sudah bisa mampu. Nah, baru kita berikan jawaban, baru kita berikan soal. Contoh soalnya, coba kamu tulis kalimat majas personifikasi. Contoh ya, personifikasi itu kan artinya dia sudah paham menganalisa bahwa mengumpamakan benda selain manusia seperti manusia. Dia nggak bisa buat menyuruti, tidak mampu. Masuk nilai. Kalau betul nilai 2, masuk nilai 2. Kalau betul 3, masuk nilai 3. Tapi setelah yakin mampu, terjadi itu kita mengajar, setelah mengajar belum kita cek semuanya, tiba-tiba ulangan harian itu maksudnya. Tes matematik itu ulangan harian atau ulangan umum. Ulangan umum kan berarti sudah tersampaikan mereka itu, sehingga kita siap meletakkan ulangan kita di hari Senin 4. Berarti mereka sudah siap, semuanya sudah diukur. Itu idealnya, tapi kalau kita kan tidak itu biasa sih ya. Tapi itu teori ya, teori yang sudah kita sampai sini Pak, bisa dimengerti ya. Jadi saya tekankan, menurut yang saya dapat itu seperti itu. Rupanya salah juga kita kemarin itu kan, tiba-tiba untuk isi nilai pelajaran kosong kok tidak diisi. Sebenarnya kita harus mengukur kemampuan anak itu sebenar-benarnya dalam kurikulum mereka itu diukur sebenar-benarnya, mampu dan tidaknya. Setelah paham gaya-gayanya bisa diujikan. Nanti yang gagal di materi itu nomor 2 itu nakai, nomor 2 yang gagal, dan persentase yang gagal dari 5 orang ada 3. Wah, ayo nih, berarti ini mau sampaikan lagi nih secara tak bisa. Mereka ya terus kelas lain itu harus kuat. Jadi mereka belajar harus kuat di karakter gurunya harus kuat di berkas penilaian dan merekam di peserta didik. Nah, saya rasa hanya itu saja ya. Kalau tidak ada langsung saya tutup saja. Kan sudah ada ya. Nanti Pak, saya tutup saja ya. Demikianlah penyampaian pengalaman, bukan penyampaian materi, pengalaman yang saya dapatkan dari pembuatan video tadi. Kita sudah membongkar 136 halaman dan itu hanya 40% saja yang ada, tapi sudah mendekati 3 poin pentingnya sudah kita sampaikan. Nanti prosesnya, apa itu desainnya, apa itu KSOP-nya, apa itu misalnya pengelolaannya, itu ada yang terutama yang payah itu pembagian jam. Kita tuh per minggunya berapa itu nanti luas ya. Jadi untuk yang 5 itu tidak bisa sekali ketemu. Nanti kita akan belajar asesmen. Nanti kita belajar tentang pembelajaran. Nanti kita belajar prinsip-prinsip pembelajaran asesmen. Nanti kita belajar lagi apa itu yang dimaksud dengan diferensiasi. Tapi tenang, itu semuanya belajar sama-sama di sekolah Pak. Oke ya, demikian, lebih kurangnya mohon maaf sekali kalau seandainya saya itu seperti terkesan menggurui. Bukan ya, dari awal saya buat video itu saya katakan sama Pak BJ, kalau juara 1 video ini alhamdulillah. Kalaupun kalah, biarkan ini jadi amal kita 2. Kita memberikan pengajaran. Itu nonton video itu, saya nonton Bapak langsung. Coba saya kan tak bisa jelaskan macam mana sih pengen alurnya. Saya jelaskan lewat video, paham tak Pak? Saya tanya gitu ya, mungkin sih bisa suara ini lah, memang bisa saya kan. Jadi ambillah video dengan video 10 menit, mereka paham. Saya itu siapa lah, bukan. Kalau karena pada saat itu saya lompat di nasional, karena kebetulan Mak Ibung itu sudah sampai masanya, sehingga video itu saya kirim tidak lengkap, sehingga saya kalah. Pada persiapan saya itu sudah matang 100%. Mata artinya sudah saya siapkan. Sekiranya pembuat kurikulum itu bertanya kepada saya, kenapa Bapak ngajar itu? Apa, dari mana asalnya? Apa kajian ilmiahnya? Dari mana peraturannya? Dan saya siap semuanya. Saya siap menjawab semua pertanyaan di Jakarta itu. Akhirnya tidak apa-apa. Tenanglah dulu rakyat. Nah demikian, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Pergi kita ya, tentang kurikulum yang baru Merdeka Belajar,
Nah, harapan saya nanti ya yang Merdeka Mengajar itu untuk pertemuan KKG yang akan datang, ini sekedar masukan untuk narasumber dan juga kepengurusan KKG. Setidaknya materi yang akan disampaikan itu sudah tercover di undangan dan apa saja yang perlu dibawa kalau seandainya ada, jadi betul-betul kawan tuh paham. Nah ya, yang selama ini bukan saja yang khusus saya pribadi lah ya, mendengar kurikulum Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar ini baru sekarang, dan juga penerapannya itu untuk wilayah Batu Ampar ini khususnya di SD 07. Saya juga tidak tahu apakah SD lain sudah paham atau sudah melaksanakan, tapi yang jelas SD 07 karena sekolah penggerak. Nah, jadi harapan saya ke depan untuk narasumber Pak Perkin atau yang lain, Pak Iwan, kalau bisa materi yang disampaikan pada pertemuan atau KG yang akan datang itu selanjutnya nampak jelas. Nah, apa materinya? Mungkin ada yang perlu dikelompokkan. Ini kan secara global nih. Nah, nanti dibagi kelompok gitu, biar penerapan lebih mantap. Ya. Nah, ini harap ke depannya, ya, ke depan. Ini kan baru penyampaian secara global. Nah, untuk ke depannya itu materinya itu sekedar saran. Rasa itu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Saprudi yang telah memberikan masukannya.